Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sulsel. Oke, seperti yang teman-teman lihat ini, eh, tanaman ubinya yang sudah mencapai, ada yang sudah 3 meter, ada 2,5 meter. Ini akan kita pruning agar tanamannya bisa tumbuh subur dan tidak terganggu nanti buahnya, supaya buahnya bisa besar. Oke, seperti apa kita akan pruning daun. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi tanam ubinya saat ini. Akhirnya saya topang karena takutnya ini rewah, karena kencang angin. Ini tingginya kurang lebih 3,5 meter ke atas ya dari bawah. Ini yang super punya ada beberapa. Yang ini sudah saya pruning daun semua nih ya. Ini ada yang dulunya ini kita pruning tunas. Pruning tunas itu yang seperti ini kita hilangkan hanya satu ke atas, sehingga nanti ini terpusat buahnya hanya satu batang ya. Untuk makanan-makanan untuk tanaman ubi itu terpusat ke hanya satu batang saja, sehingga buahnya nanti menjadi besar ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini yang sudah saya pruning. Ini kenapa saya pruning duluan sebelum saya membuat video, karena apabila saya membuat video sambil pruning itu mungkin videonya terlalu panjang ya. Nah, ini ubinya berumur kurang lebih 5 bulan lebih. Ini sudah bertangkai. Ini mungkin jalan nanti 7, 8, 9 bulan sudah bisa dipanen ya. Jadi seperti itu kita contohkan. Nah, ini alat pruningnya. Nah, ini yang agak belakangan ini teman-teman, ini baru kurang lebih 4 bulan ini jenisnya lain. Nah, jadi seperti ini pruningnya ya teman-teman. Nah, kita hilangkan. Nah, ini gunanya agar vitamin-vitamin yang terserap itu tidak terlalu banyak ke daun. Insyaallah nanti buahnya itu bisa menjadi besar ya. Jadi seperti ini kita pruningnya ya. Supaya buahnya nanti bisa jadi besar teman-teman. Ini videonya goyang-goyang ya, karena saya sendiri tangan sebelah pegang kamera, satunya pegang gunting. Jadi kita pruning semua seperti ini ya. Jadi jangan terlalu di luar di sini, jangan juga terlalu di dalam. Harus ada ini kayak lingkungan ini. Nah, di sini dia artinya. Nah, seperti itu. Nah, karena apabila terlalu ke dalam itu bisa memakan waktu lagi. Ibaratnya manusia yang terluka itu dia memperbaiki lagi kembali lukanya, sehingga membutuhkan lagi banyak vitamin untuk memperbaiki lukanya. Kalau ini memang pas seperti itu ya. Nah, dan harus di pruning daun teman-teman ya, apabila ingin mendapatkan buah yang besar. Karena apabila kita tidak pruning daun, vitamin-vitamin yang dari tanah itu semua larinya ke daun, dan bisa-bisa nanti buah daripada tanaman ubi kita itu menjadi kecil ya. Jadi seperti itu kegunaannya ya.
Kenapa kita harus tanaman ubi itu kita harus pruning ya. Mulai yang di video pertama, ada di video saya sebelumnya yang saya upload itu pruning tunas. Nah, ini 2 ya. Kalau yang ini namanya pruning daun. Pruning daun ya. Sama dengan di tanaman apa namanya? Di tanaman banyak sekali nyamuk ini tuh. Sama di tanaman apa lagi namanya? Di durian. Tanaman durian juga kan kita ada pruning tunas supaya vitamin yang dari tanah itu terpusat nanti ke buah. Kemudian kegunaan yang kedua daripada pruning daun ini, nah, itu agar apabila seperti ini kan menghalangi matahari masuk ke bawah sini ya, ke bawah ini seperti ini. Itu matahari tidak langsung masuk ke dalam, sehingga apa namanya, untuk sinar matahari tidak langsung masuk ya. Beda yang kayak begini yang sudah kita pruning, sinar matahari bebas masuk, sehingga tanaman bebas untuk apa namanya, menyerap sinar matahari ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini semua kita pruning ya. Karena kalau tidak di pruning ini bukan main teman-teman, ini banyak sekali namanya, mengisap vitamin-vitamin tanah. Jadi yang vitaminnya seharusnya lari ke buahnya, dia lari ke daunnya. Makanya kita harus buang ya, buang sebagian daun. Nah, ini di usia 4 bulan teman-teman kita pruning daun. Kalau untuk pruning tunas itu di usia kemarin kurang lebih 1,5 bulan kita pruning tunas, dan akhirnya hanya satu saja yang naik. Ini satu, hanya satu saja yang naik teman-teman ya. Jadi seperti ini sudah kita pruning semua ini. Ini yang jenis bangkok teman-teman, tinggi sekali. Yang lainnya yang jenis lain lagi nih, putih. Luar biasa. Ini sudah kita pruning semua, alhamdulillah ya, sudah bersih. Ini belum kita pruning ya. Nanti kita akan pruning 2. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini sangat-sangat apa namanya, rindang ya. Jadi tanaman sinar matahari tidak masuk ke bawah. Oke, kita akan pruning ya. Saya akan letakkan videonya. Oke, jadi kita akan pruning yang ini ya.
Oke, jadi sudah terang ya, sudah terang kawan. Jadi sudah mantap ya, sudah terang. Sinar matahari pagi ini sudah bisa masuk, sehingga bisa menambah vitamin untuk batang-batangnya sampai ke bawah. Jadi sudah bersih ya. Ini yang kita lihat teman-teman. Sudah bersih ke sana semua ya, luar biasa. Berjejer ke sana ini kurang lebih 3 meter juga tingginya nih teman-teman ya. Sekitar 2 bulan 3 bulan ke depan kita sudah bisa panen ini. Oke, jadi harus di pruning ya saudara, dan apabila tidak di pruning, sudah dia menjadi ibaratnya hutan, tidak ada cahaya matahari yang masuk di sela-sela batangnya, sehingga bisa menghambat proses atau nanti buahnya menjadi kecil. Jadi seperti ini akan kita pruning juga ya. Ini cara pruningnya dari seperti ini teman-teman ya. Tidak boleh sampai di dalam, dan jangan ada sebagian hanya begini. Itu jelek karena dia rusak ini ya. Harus dipakai gunting. Biasanya teman-temannya bisa pakai parang, tapi berhubung saya punya gunting, mending saya pakai gunting saja ya. Jadi tidak boleh terlalu ke dalam, tidak bisa juga seperti ini di luar ya, tapi ini lama baru jatuh. Ininya diharapkan ini akan jatuh, jadi bagian dalam-dalamnya lah kita pruning seperti ini. Ini dilakukan supaya cahaya matahari masuk untuk menyinari batang-batangnya ini. Kemudian yang kedua, supaya cepat besar buahnya di bawah. Seperti ini, luar biasa ini. Kita pruning supaya cahaya matahari masuk, cepat juga berbuah, cepat besar buahnya ya. Ini. Kemudian penyakit-penyakit yang akan menyerang kita punya tanaman itu mati ya, karena dikena sinar matahari. Kalau dia rimbun seperti ini, ini bisa jadi banyak penyakit-penyakit yang akan menyerang tanaman kita ya. Kita harus pruning kawan. Jadi seperti ya teman-teman, cara pruning daun. Jadi ada 2 jenis pruning pada tanaman singkong, yaitu pruning batang atau tunas di kira-kira umur 1,5 bulan. Ini pruning daun namanya, supaya sinar matahari masuk ke sela-sela tanaman. Ini tinggi sekali nih teman-teman, ke atas ini tinggi. Jadi kita hanya pruning bagian bawahnya saja. Intinya cahaya matahari sudah bisa masuk di sela-sela batang tanaman singkong ini, itu sudah bagus ya. Ini sampai di atas kita pruning. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini besar-besar semua ini, luar biasa ini. Ini tanaman akan merasa segar. Ibaratnya manusia itu dicukur itu, dia merasa segar kawan. Dan batangnya menjadi kuat, yang akhirnya buahnya juga menjadi besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya
cara pruning daun ini. Kalau yang kemarin umur 1,5 bulan itu kita pruning tunas. Ada di video saya sebelumnya. Itu gunanya supaya yang naik itu paling tidak hanya satu batang seperti ini ya. Ada yang 2 batang, ada beberapa yang 2 batang. Itu gunanya agar buahnya nanti bisa menjadi besar, jadi seperti itu ya. Nah, ini tadi kita pruning daun, yang kemarin pruning tunas. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, berkomentar sehingga channel Sulsel Oke bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.